kita sudah bicara tentang penghakiman Tuhan ke dalam sejarah. Dan kita akan selesaikan penghakiman kepada kerajaan terbesar di dalam zaman kuno. 3.000 lebih tahun yang lalu, Tuhan menghukum seorang pemimpin besar, seorang kaisar, seorang Firaun yang sangat angkuh, sangat keras, dan sangat kurang ajar sama Tuhan. Untuk membuktikan ilah-ilah yang palsu yang disembah sujud oleh Mesir, itu ilah-ilah yang tidak berkuasa. Untuk menyatakan ilah yang berkuasa adalah yang berani memberikan disiplin, menurunkan kecelakaan, dan juga bisa mengampuni dosa manusia. Di sini dua kelompok manusia yang dihadapi oleh Tuhan. Sekelompok adalah budak-budak yang sudah ditindas 430 tahun. Sekelompok lagi adalah manusia angkuh yang menganiaya orang-orang milik Tuhan. Yang diperbudak Bani Israel, yang memperbudak orang-orang Mesir. Kedua bangsa ini mewakili ketidakadilan di dalam dunia ini. Ada orang yang menindas, menekan, membuat stres, membuat susah, dan menganiaya manusia yang berhak asasi yang diberikan oleh Tuhan. Ada orang yang secara tidak ada pertolongan diperdaya, dipaksa menjadi seperti kuda, seperti sapi peras. Saudara-saudara, dan ini siapa yang melihat paling jelas? Bukan orang Israel sendiri, bukan orang Mesir sendiri. Orang Israel yang ditindas, kurang kuasa, tidak mampu melawan Mesir yang menindas mereka. Apakah Mesir pernah mendapatkan berkat dari orang Israel? Dapat. Dari mana? Dari seorang namanya Yusuf, Perdana Menteri yang membereskan kesulitan, kemiskinan, kelaparan yang melanda seluruh tanah Mesir selama 7 tahun. Dengan bijaksana dari Tuhan yang menganjurkan Firaun, simpan panen yang banyak, yang kelebihan. Jangan boros, jangan dibuang. Karena setelah 7 tahun makmur akan tiba 7 tahun kemiskinan. Raja yang dengar kalimat mengetahui ini orang bisa tahu apa yang terjadi. Ini orang bijaksana bukan dari manusia. Maka dia mulai percaya ada Allah yang paling berkuasa memberikan kalimat-kalimat yang penting sebagai ucapan bijaksana keluar dari mulut seorang yang tadinya budak. Firaun waktu itu, Firaun yang baik, langsung sadar. Dia selain percaya kepada dewa-dewa palsu, sekarang dia diberi kesempatan mengenal anak Tuhan yang berbijaksana. Bayangkan sendiri, engkau di dalam dunia ini, apa fungsimu? Apa sumbangsimu? Adakah engkau diberi kesempatan memberi nasihat kepada orang dunia yang bukan Kristen? Dan engkau bisa mengeluarkan kalimat bijaksana sehingga mereka mengaku engkau ada Roh Kudus. Saya sambilan berkata, di dalam kitab suci hanya 2 orang anak Tuhan yang diakui oleh raja kafir. Mereka adalah orang yang bijaksana. Mereka ada orang memiliki Roh Kudus. Memiliki Roh Kudus bukan berarti harus gemetar-gemetar tua, dah karu-karuan jatuh terpelanting. Lalu tidak bisa menjaga pakaiannya sehingga rohnya tidak karu-karuan, ditertawakan oleh orang. Itu bukan Roh Kudus. Itu roh ganggu, roh kacau, roh yang mempermalukan Tuhan. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, di dalam perjanjian baru kita lihat banyak gejalanya. Tetapi di dalam perjanjian lama, 2 orang saja yang diketahui oleh orang kafir, mereka mempunyai Roh Kudus. Dari mana mereka mengetahui? Dari mana mereka memberikan evaluasi? Dengar.
Dua-dua mempunyai sama-sama dua sifat istimewa yang mau tidak mau. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun mengakui mereka memiliki Roh Kudus. Pertama, mereka mempunyai bijaksana yang melampaui orang biasa. Kalau orang Kristen lebih bodoh, lebih ngawur, lebih sembarangan cara kerjanya, orang mana mau percaya Tuhan? Kalau orang kira engkau bodoh begini, ngawur begini, salah begitu banyak, dan tidak berbijaksana kerja apapun, mereka tidak mau jadi orang Kristen. Saya percaya orang Kristen kalau sungguh-sungguh menjalankan kehendak Tuhan, sungguh-sungguh mempunyai bijaksana surgawi, orang tidak Kristen pun mereka akan hormat, mereka appreciate, dan mereka ingin sekali menjadi orang Kristen. Saudara semua tahu Stephen Tong orang paling biasa. Orang tidak pernah sekolah di luar negeri. Tidak pernah dapat gelar tinggi. Tetapi saya selama hidup berjuang terus. Berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan. Akhirnya diakui oleh orang kafir. Aku diterima oleh orang bijak. Dan aku diberikan 3 gelar doktor dari Filipina dan Amerika. Bukan karena mereka lihat saya punya uang banyak. Bukan karena mereka melihat saya titel tinggi. Tapi mereka melihat cara hidup saya. Cara berjuang untuk iman saya. Dan cara bertanggung jawab secara manusia. Bikin mereka akhirnya mengakui saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Bukan saja demikian. Waktu saya mendirikan Reform Institute 21 di Amerika. Saya adalah orang Asia yang tidak pernah sekolah di Amerika. Adalah orang di gereja yang kecil, tidak ada kekayaan banyak. Tapi saya tidak minta uang, tidak cari janji iman, tidak minta bantuan, tidak ada subsidi pemerintah. Dari pelayanan saya kumpulkan uang, saya bantu Amerika. 4 minggu di dalam 1 tahun. Saya terbang ke situ mengajar. Tidak dikasih honor. Tidak ada orang yang undang. Dan dari persembahan, semua yang saya kerjakan mati-matian di mana-mana. Uangnya saya kumpul. Tahun pertama saya menombok. Adakah pendeta Indonesia tidak diundang ke Amerika. Tapi kerja berat. Lalu uangnya semua persembahkan untuk dirikan sekolah di Amerika. Pendeta siapa yang kuat? Tapi saya berkata, ini pekerjaanmu Tuhan. Berilah kecukupan. Supaya Reform Institute tidak mempermalukan namamu. Semua dosen yang saya undang, saya kasih uang. Seperti honor dari Amerika, bukan honor Indonesia. Kalau mereka mengajar 1 minggu, mereka dapat berapa ribu dolar saya kasih. Lalu saya memberikan mereka kesempatan nginap di tempat tinggal, makan, honor, semua saya hitung sesuai dengan Amerika. Akhirnya selama 4 minggu 12 dosen. Setiap dosen ada honornya, tinggalnya, dan makannya. Semua saya bayar. Tahun kedua masih ada uang. Masih bisa kita terus kerjakan itu sampai 10 tahun. Tahun 1 sampai tahun 5 di Washington DC. Kita sewa University of America. Ruangannya, kelasnya, perpustakaannya. Dan kita panggil orang yang memberikan makanan dengan kiriman secara setiap kali pagi, siang, sore. Sesuaikan murid-murid yang daftar itu setiap tahun kira-kira hampir 100 lebih. Semua cukup uang. Muridnya ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kuala Lumpur, ada yang dari Kuching, ada yang dari Taiwan, ada yang dari New York, ada yang dari Kanada, ada yang dari Los Angeles, ada yang dari San Francisco. Saudara-saudara, saya sudah lewat 1 tahun, 12 mata pelajaran dari 12 profesor
dan saya mengajak mereka. Tahun kedua kita melakukan lagi naik harga. Tetapi ada orang di Amerika mulai tersentuh hatinya. Mengatakan saya juga mau memberikan. Sehingga uang lebih enak makin turun. Karena ada banyak orang bukan dirayu, bukan dipaksa, bukan disuruh memberi persembahan. Tapi hanya mereka lihat sendiri, mereka sendiri tergerak membantu. Di dalam sejarah ini pertama pendeta di Indonesia bawa uang dari Indonesia membantu Amerika untuk pelayanan. Ini sangat berbeda dengan pendeta-pendeta lain di Indonesia. Kirim surat minta bantuan Amerika, minta dukungan Belanda, minta pemerintah subsidi. Saya tidak. Saya seumur hidup tidak pernah pergi rumah orang kaya minta bantuan. Saya tidak minta tulis surat Amerika subsidi. Tidak minta pemerintah kasih tanah kita bangun gereja. I never did it even once. Saya cuma tahunya, my God is true God. My God is living God. My God can supply everything I need if I am doing all for His own glory. 10 tahun kemudian saya serahkan Institute Reform untuk penerus saya. Akhirnya dia teruskan, sekarang sisa sedikit, tidak berkembang. Saya tidak bisa apa-apa. Nanti kalau saya mati, saya serahkan kepada pendeta lain di sini, teruskan pekerjaan Tuhan. Bagaimana iman mereka, mereka yang harus bertanggung jawab kalau waktu itu saya sudah mati. Saya pergi kepada Bapa yang meneruskan harus berkembangkan. Dan saya harap anak-anak yang dibaptiskan hari ini, mungkin 30 tahun lagi menjadi dosen di STRII, mungkin menjadi pendeta meneruskan, bekerja lebih besar daripada apa yang saya sudah kerjakan. Saudara-saudara, lalu Amerika memberikan doktor kepada saya. Apa yang belajar di Reform Institute, SKS yang diterima oleh 5 sekolah, Westminster, Dallas, Los Angeles, sekolah teologi yang berada di Vancouver, dan juga sekolah teologi ada di San Francisco. 5 sekolah teologi menerima SKS. Sehingga banyak yang sudah sekolah di kita, mereka pergi meneruskan sampai selesai titel mereka doktor di Amerika. Saudara-saudara sekalian, ini semua membuktikan prinsip Alkitab itu benar. Kalau orang melihat engkau ada Roh Kudus, tidak, bukan lihat engkau gemeter atau tidak, engkau bisa karunia lidah atau tidak, lihat engkau ada bijaksana dari Tuhan atau tidak. Kedua pemuda di kitab suci yang dianggap ada Roh Kudus, syaratnya sama, mereka kerja apapun teliti, setia dan tekun. Siapakah 2 orang ini? Satu adalah Yusuf di dalam Perjanjian Lama. Kedua ada seorang namanya Daniel yang berada di dalam kerajaan Babilonia. Di bawah Nebukadnezar, di bawah Firaun, kedua anak tuanya masih muda sekali. Ternyata dibuktikan oleh orang yang bukan anak Tuhan, mereka mempunyai Roh Kudus. Dan saya harap di dalam keadaan banyak orang salah guna, salah mengerti, salah praktek, dan salah mentafsirkan Roh Kudus, saya dirikan gereja Reform Injili Indonesia untuk menciptakan, mencetak pemuda-pemudi yang mempunyai kedua syarat ini dan bekerja baik, diakui oleh dunia. Saudara-saudara, bijaksana dan kerja teliti, tekun, setia, dan sungguh-sungguh sampai akhir mengikuti Tuhan dengan baik. Daniel setia dan berbijaksana. Yusuf setia dan berbijaksana. Zaman hidup mereka memuliakan Tuhan. Tetapi setelah Yusuf mati, Firaun yang baru tidak ingat. Semua manusia suka lupa jasa orang lain. Saya harap GRI jangan lupa.
Sebagaimana saya masih hidup, saya ingat semua pernah ada jasa, pernah ada karya di dalam gereja ini. Mari kita ingat mereka. Karena inilah satu teladan dan tuturan yang diajarkan di dalam kitab suci. Firaun yang tidak mengingat, Firaun yang lupa akan jasa Yusuf, menganiaya, memperbudak orang Israel karena bangsa lain. Ini bukan bangsa Mesir, agamanya lain, imannya lain. Dikerjain dong, diperkosa, dianiaya, ditindas 430 tahun. Setelah 430 tahun, Tuhan berkata, time is up. Now I have heard your sigh. I have heard your murmuring. I know your difficulty, your suffering, semua kesulitan Tuhan tahu. Dan Tuhan berkata, aku ingat janji dengan nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku mengerti kesusahan, penindasan yang diterima oleh kamu. Aku akan turun menolong kamu. Saya mau tanya, kenapa Tuhan mesti tunggu 430 tahun baru menolong orang Israel? Tuhan apa ini? Tuhan yang kurang cepat, Tuhan yang kurang tepat waktu, Tuhan yang tunda-tunda. Apakah Tuhan ngantuk ataukah Tuhan tidur? Kenapa 400 tahun tidak tolong? Setelah 4 abad lebih baru menolong orang Israel. Are you sleeping? Are you ignoring? You neglect the need of your people. What do you mean? Apakah maksudmu, saudara-saudara? Dengar. Melalui 430 tahun menindas orang Israel, catatan-catatan rekor kejahatan, kekejaman, dan ketidakadilan Mesir sudah tidak bisa dibantah. Sesudah itu baru Tuhan turun menyelamatkan Israel. Menyelamatkan Israel untuk apa? Untuk memberitahu, akulah Tuhanmu. Aku akan memberikan satu keadilan menanggapi kamu. Sehingga di dalam bangsaku saya pakai Taurat yang membebaskan kamu. Bukan mengikat kamu. Nah, Taurat yang membebaskan. Kalimat ini baru muncul kira-kira 1500 tahun. Di dalam perjanjian baru ada kalimat Taurat yang membebaskan. Kalimat ini muncul di buku apa? Zaman apa? Zaman sesudah Yesus. Di dalam buku apa? Buku Yakobus. Tuhan berkata, Taurat yang membebaskan. Mengapa Israel diberikan Taurat yang membebaskan? Supaya mereka bisa membandingkan hukum dari Mesir itu mematikan. Hukum dari Mesir membatas, mengikat, memperbudak, dan menindas manusia. Hukum dari Tuhan Allah membebaskan. Kalau engkau menjalankan, engkau mentaati hukum, engkau penuh sukacita, engkau penuh kebebasan di dalam jiwa, engkau penuh satu kenikmatan di dalam rohanimu. The law which make us free, yang membuat kita bebas di dalam Alkitab ada apa? Kebenaran, hukum, dan Roh Kudus. Kebenaran membebaskan kamu. Itu sebab engkau harus mengenal kebenaran. Hukum membebaskan kamu. Harus taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Roh Kudus membebaskan kamu. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kebebasan. Setiap kali kita ingat satu ayat, minta bandingan dengan ayat seperti ini, di kitab suci masih ada mana, masih ada kalimat apa yang mempunyai arti yang sama. Apa yang membersihkan manusia? 3. Apa membebaskan manusia? 3. Yang membersihkan manusia adalah kebenaran. Yang membersihkan manusia adalah Yesus Kristus. Yang membersihkan manusia adalah Roh Kudus. Dan terakhir, yang membersihkan manusia adalah darah Kristus. Yang membebaskan manusia adalah kebenaran. Yang membebaskan manusia adalah Taurat. Yang membebaskan manusia adalah Roh Kudus. Itu sebab siapa punya Roh Kudus, siapa punya Roh Kudus yang palsu, langsung kelihatan.
Roh Kudus yang tidak membebaskan, salah. Roh Kudus yang tidak membersihkan hidup manusia, salah. Roh Kudus itu roh yang kudus, roh yang suci. Roh Kudus yang tidak memberikan kebenaran, kebebasan, itu Roh Kudus yang palsu. Siapa yang betul-betul mengerti Tuhan yang suci dan yang membersihkan dosa, membebaskan kohannya manusia. Setelah Yusuf mati, tidak lagi ada Firaun yang mengenal orang dipenuhi Roh Kudus. Setelah Yusuf mati, Firaun mulai menindas dan disetujui dan diteladani oleh anak-anak turun sampai 430 tahun. Sesudah 430 tahun, orang Israel mengeluh. Terlalu susah menjadi budak di tanah Mesir. Siapa yang menolong kita? Tuhan berkata, I remember my covenant with your ancestor Abraham, Isaac, and Jacob. Now I come down on earth. I will set you free. I will release you. You will deliver you from the persecution of Pharaoh. Aku akan melepaskan segala ikatanmu. Aku akan membebasmu daripada semua tindakan Firaun. Aku akan mengingat janji dengan nenek moyangmu. Saudara-saudara, saya tanya kenapa tunggu 430 tahun? Kenapa tidak cepat-cepat? Banyak orang tidak mengetahui teologi waktu. Begitu saja Tuhan sembuhkan saya. Tuhan tidak sembuhkan. Bahkan membiarkan orang Kristen ada yang mati. Kenapa? Karena waktunya belum sampai. Waktu Lazarus mati, kakaknya langsung kirim orang pergi lihat Yesus. Orang yang kau kasihi sakit, Yesus tidak cepat-cepat tangan menyembuhkan. Tunggu dia mati. Sudah mati masih telat 4 hari baru datang. Kenapa 4? Kenapa tunggu? Kenapa Tuhan tidak segera memberikan pertolongan? Waktu dia belum sampai. Saudara-saudara, setelah 430 tahun, catatan penindasan, kekejaman, ketidakadilan, dan penganiayaan orang-orang dari Firaun semua menjadi fakta. Tidak bisa disangkal, tidak bisa ditolak. Baru Tuhan turun. Saudara kira Tuhan hanya memperduli kebebasan manusia yang dirampas, yang dibelenggu, lalu memberikan sesuatu pelepasan, selesai tugasnya? Tidak. Tuhan melepaskan Israel keluar dari Mesir untuk menerima Taurat yang baru. Nah, ini tujuannya. Why 430 years? Because his time is not yet up. What had been done by God after 430 years? Delivered them out from Egypt and immediately give them 10 commandments. Saudara-saudara, dilepas daripada Mesir, baru berapa hari mereka sudah tiba di bawah gunung Sinai, dan di situ Tuhan menurunkan 10 hukum dan seluruh kitab Taurat kepada mereka. Ini tujuannya. Di antara penindasan berdasarkan ketidakadilan, kekejaman, dan penganiayaan orang tidak wajar, sama hukum Taurat yang diberikan Tuhan melalui Musa di gunung Sinai, lalu mereka membaca, mereka langsung membandingkan. Firaun itu jahat, Tuhan itu baik. Peraturan daripada semua Firaun itu didirikan oleh kemauan dan kejahatan Firaun sendiri. Saya bikin Taurat peraturan yang keras, sebab orang Israel tidak berani berontak sama saya. Tetapi Tuhan berkata, saya memberikan Taurat untuk membebaskan engkau. Saudara-saudara, bedanya pemimpin yang baik dan penguasa yang jahat adalah penguasa pentingkan hak untuk memeras orang lain. Pemimpin yang baik pentingkan bahagia rakyatnya yang harus dipimpin dia dengan teladan yang jujur. Saudara-saudara, when you see the leader is so powerful but so wicked, so evil, you tahu
Ini penguasa, bukan pemimpin. When you know a leader is setting very good example to be followed by his people, you know this is good leader. Engkau mengetahui bedanya penguasa sama pemimpin. Penguasa yang dipentingkan hak saya. Bagi saya mempertahankan kedudukan saya. Saudara-saudara, mari kita yang menjadi orang Kristen, yang menjadi anak Tuhan. Lihat pemimpinmu. Saudara-saudara, kalau di GRI ada pendeta yang merajalela, yang sangat berdiktator, tapi kelakuannya tidak menjadi contoh. Berzina, berjudi, jangan ikut dia. Kasih tahu sama saya, mari kita usir dia. Tapi kalau pendeta-pendeta yang sungguh-sungguh menjadi teladan, taati, ikuti teladannya. Jadilah anak Tuhan yang baik. Saudara-saudara, Tuhan mengapa 430 tahun baru keluarkan orang Israel dari Mesir? Kenapa baru keluar langsung memberikan Taurat? Karena mau memberikan kepada dunia yang disebut hukum hanya 2 sumber. Dari atas yang ingin menindas bawah, bikin hukum-hukum untuk menguntungkan sang penguasa. Hukum di dunia. Kedua, dari rakyat yang ditindas, berontak, melawan, mengkritik, menghakimi habis-habis pemimpin mereka. Inilah hukum di dunia. Semua Firaun, semua kaisar mempunyai hak istimewa menindas akan rakyat. Semua rakyat yang berontak berani mengkritik, mematikan raja. Itu namanya revolusi. Jadi revolusi ada hukumnya revolusi. Penindas ada hukumnya penindas. Puji Tuhan, kalau ada pemimpin yang baik, setelah dia ditindas, dia mendirikan sesuatu hukum yang baru untuk membahagiakan rakyat. Ini termasuk Soekarno. Soekarno salah satu pemimpin yang polisinya, yang bijaksananya sangat indah. Soekarno bijaksana, Soekarno menjadi pemimpin, Soekarno menjadi teladan. Dan Soekarno mentegakkan negara Indonesia menjadi negara yang dasarnya hukum. Bukan dasarnya kuasa dari para presiden. Saudara-saudara, kita lihat semua ini tercermin di dalam kitab suci. Di dalam kitab suci pemimpin yang terbaik Yesus Kristus. Dia tidak pernah gila kuasa. Tidak pernah gila hormat. Dan dia tidak pernah merampas dengan paksa hak yang seharusnya pada orang lain. Tapi dia dipaksa menyerahkan haknya sampai dimatikan di atas salib. No one is better than Jesus. He is the very, very perfect example of character and personality of a human being. Yesus adalah satu teladan paling sempurna sebagai karakter manusia di dunia ini. Saudara-saudara, inilah kenapa 430 tahun baru turun. Sekarang sebelum keluarkan, Tuhan harus mengerjakan satu, yaitu sesuatu pengadilan, sesuatu penghakiman untuk kaisar yang tidak beres. Dia menghukum Mesir, menghukum Firaun. Saya mengatakan waktu kita bicara tentang semua yang dikatakan di dalam penghakiman Alkitab, salah satu yang paling penting, menghakimi dinasti dan kerajaan yang tidak beres. Kerajaan begitu berkuasa, kerajaan mempunyai militer, dan orang yang mempunyai militer bikin takut rakyat, tak berani berontak. Siapa yang berani menghadapi dia? Seperti Rusia, seperti Tiongkok, seperti banyak orang-orang berkuasa militer. Korea Utara, mereka memakai senjata, kuasa militer menindas semua, tak berani ngomong. Dan mereka punya kuasa di atas kediktatoran, di atas keganasan yang sama sekali tidak mulia. Karena itulah the non-proper way to achieve the power on the nation, on the people. Saudara-saudara, demikian, tidak ada orang bilang bisa ganggu. Tidak ada orang berani lawan.
Karena yang menjadi pemerintah itu mempunyai kuda banyak, mempunyai jenderal banyak, mempunyai tentara banyak, mempunyai militer yang menakutkan. Rakyat tak berani lawan. Itu soal Alkitab ada satu ayat. Saya tidak tahu, siapa tahu. Aku benci raja yang kudanya banyak. Heran ya. Kitab suci ini buku yang ajaib sekali. I hate the kings with many horses. Jadi kuda tidak boleh banyak. Di dalam satu kerajaan, kuda diperlukan. Untuk apa? Kalau melawan musuh. Tapi kuda dipakai untuk menindas rakyat sendiri. Tuhan benci. Jadi kuda jangan terlalu banyak. Herannya. Kitab suci ada ayat seperti ini. I hate a king with many horses. Nah, saya sudah tanya, waktu Israel keluar dari Mesir, berapa kuda dan kereta berkuda yang dipakai untuk Firaun mengejar orang Israel keluar dari Mesir? Saudara, 600 kereta berkuda, mungkin 1 kereta 4 kuda, mungkin 2 kuda. Jadi ratusan kereta dengan ribuan kuda pergi mengejar. Israel pakai keledai pun, pakai kuda pun tidak ada. Cuma jalan kaki, bawa bebek, ayam, melarikan diri dari Mesir. Mana bisa melawan? Mana bisa membela diri? Mereka pasti dihabisin, dimatikan, dibunuh di tengah jalan. Inikah pimpinan Tuhan? Banyak hal yang kita baca kitab tanya, why? Martin Luther mengatakan, there is no why in the heart of the believer. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tidak pernah perlu tanya kenapa. Apa yang kita tidak mengerti, ada alasan yang sebenarnya paling sempurna di dalam Tuhan. Tetapi dia tidak beritahu karena waktu kita belum sampai. Dan Tuhan mempunyai alasan yang tersempurna pada diri sendiri. There is no wise in the heart of the true believer. Saudara-saudara, kita boleh tanya. Tetapi pertanyaan kita harus menambah dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan sebelum dia menjawab. Dengan menanti dan dengan taat akan menerima keindahan yang paling besar. Saudara-saudara, Israel keluar. Sekarang saya mau tanya, Israel keluar daripada Mesir. Tuhan suruh mereka kerjakan apa? Perhatikan kalimat-kalimat yang penting. Pertama, engkau harus makan domba daripada Paskah sebelum keluar. No one can be delivered out before you eat the meat of the Passover lamb. Domba Paskah harus dimakan. Waktu engkau makan, engkau tidak boleh makan domba yang dimasak dengan air. Engkau harus makan domba yang dipanggang dengan api. Saya tidak ngerti kenapa Alkitab begitu ya. Kalau masakan sama-sama, asal matang. Lalu kita makan dagingnya dimasak juga daging. Daging yang dipanggang juga daging. Mungkin yang dipanggang lebih wangi. Tapi yang dimasak lebih empuk begitu. Apa bedanya? Tuhan bilang, no. When you eat the meat of the Passover lamb, you must eat it baked. Dibakar. Dipanggang. Karena apa? Melewati api baru mati. Melewati air baru mati. Lain. Melewati api baru mati. Melambangkan Kristus menderita sengsara neraka bagi kita. Yang tidak lewat api berarti penggantian dosa tidak menerima sengsara neraka. Neraka itu api membakar tidak berhenti-berhenti. Neraka itu api membakar dengan panas dan merusak dan akhirnya matangkan satu domba. Domba itu dipanggang melambangkan Yesus Kristus pernah menerima sengsara neraka di atas kayu salib. Dari mana kita mengetahui? Dia berteriak, Allahku, Allahku. Dia tidak katakan Bapakku. Apa bedanya Yesus menyebut Allah sebagai Bapa
Sampai Yesus menyebut Allah sebagai Allah. Kalau dia menyebut Allah, berarti dia di dalam status manusia. Kalau dia sebut Bapa, berarti dia status anak Allah yang tunggal. Pada waktu Yesus bilang, ampunilah mereka. Karena apa yang mereka kerjakan, mereka tidak mengetahui. Waktu itu dia sebut Bapa. Waktu Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tanganmu ya Bapa. Lalu dia tunduk kepala, putus napas. Itu dia panggil Bapa. Karena waktu itu dia menjadi antara Allah, Bapa, dan antara manusia yang belum jadi anak. Dia menjadi anak Bapa yang betul-betul sudah jadi anak. Maka the father and son relationship. Sehingga dia menjadi pengantara. Father, forgive them. I'm your son. I make intercession for them. I pray for them. Father, listen to my plea. Listen to my intercession. Doa syafaatku, tolong dengar. Karena mereka orang yang tidak tahu apa yang mereka buat. Mereka membunuh saya, ini dosa terlalu besar. Mereka adalah orang berdosa yang tidak sadar dosa. Ampunilah mereka. Hak apa saya bicara? Hak anak. Maka saya panggil Bapa, ampuni mereka. Waktu Yesus mengatakan, Bapa, aku menyerahkan nyawaku di dalam tanganmu. Kenapa dia tidak memanggil Allah, panggil Bapa? Karena dia adalah anak yang ditugaskan untuk menjalankan dan melunaskan perintah dan rencana keselamatan. Maka dia mengatakan, you are my father. You command me. You give me the mandate to die for them. Now as a son, in between God and sinners, I died for them on the cross. So I ask you to accept my merit. Terimalah jasaku. Terimalah korbanku. Terimalah kematianku yang menerima mandat daripadamu untuk mengganti manusia. Mati di atas kayu salib. Bapa. Ini dari permulaan kalimat pertama dan ketujuh. Kalimat terakhir. Bapa, Bapa. Bapa ampuni. Bapa aku menyerahkan jiwa. Tapi di tengah-tengah kalimat keempat. My God, why has you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ dia pakai Allah. Karena di situ dia tidak pakai status anak. Dia pakai status manusia inkarnasi. Datang ke dunia. Menjadi manusia. Untuk mengganti manusia. Kalau Yesus tidak mati. Dia tidak bisa mengganti kita yang harus mati. Yesus kalau mati. Dia tidak bisa berstatus Allah. Karena Allah tidak mungkin mati. Lalu Yesus kenapa menjadi manusia? Supaya boleh mati. Ini sebuah rahasia kitab suci. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu sebab waktu Yesus mati di atas kayu salib. Johannes Calvin mengatakan. Dia telah menerima sengsara penderitaan di neraka untuk kita. Dia turun ke dalam neraka. Jangan pikir dia harus secara tubuhnya mati turun ke neraka. Hanya sengsara yang diterima di atas kayu salib sudah boleh melambangkan dia masuk neraka. Karena menerima sengsara kenerakaan. Menerima akan pemisahan dibuang oleh Tuhan Allah. Seperti orang dilempar ke dalam neraka. My God, why has you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang yang di neraka. Ada orang dibuang oleh Tuhan. Tidak ada lagi hubungan. Tidak lagi menghadap. Tidak lagi ditilik oleh muka Tuhan. Forever and ever depart from the countenance of the God the Father. Engkau kalau ditinggalkan Tuhan. Dan tidak mungkin kembali kepada Allah. Itu seperti dibuang neraka. Inilah yang dialami oleh Yesus Kristus. Maka waktu engkau makan domba Paskah. Tak boleh masak kambing domba itu dengan air. Harus dipanggang. Harus pakai pakaian. Harus pakai kasut. Harus ikat pinggang. 3 hal ini. Ikat pinggang berarti siap sudah mau pergi. Pakai pakaian dan pakai kasut berarti sudah sedia
dengan sepenuhnya engkau punya perlengkapan. Ambil tongkat, berarti engkau akan pergi mengikuti Tuhan yang akan memimpin engkau. Dia pakai tongkat, dia pakai segala sesuatu pelindungan untuk memberikan keamanan bagimu. Saudara-saudara, orang Israel sudah keluar, mereka pertama, mereka mesti bunuh domba. Mereka sesudah bunuh domba, mereka makan, mereka mencoretkan darah atas pintu dan atas ambang. Supaya malaikat yang membawa kematian tidak masuk ke rumah mereka, tidak mengambil nyawa anak sulungnya, tapi melewati Passover. Passover, itu namanya Passover. Passover, namanya artinya yang disebut adalah hari Paskah. Paskah. Nah, yang sudah dilewati melalui Paskah, ada sebab ada darah domba menjadi tanda. Yang dilewati secara Paskah berarti tidak ada anak yang mati di dalamnya. Ini cara Tuhan menyelamatkan Israel. Selain itu masih apa? Sebelum mereka berangkat, mintalah emas dan perak dari orang Mesir. Wah, ini perintah yang seperti tidak cocok ya. Kenapa Tuhan mengajar umatnya minta uang, minta emas, minta perak? Apakah Tuhan mendidik orang Israel menjadi orang serakah? Apakah Tuhan mengajar mereka merampas harta orang lain? Ini tidak adil kan? Engkau mau keluar ya sudah keluar. Kenapa keluar minta emas, minta perak? Tolong ya, bukan mengatakan engkau curilah emas mereka. Bukan engkau rampaslah perak mereka, tapi minta. Kenapa Tuhan suruh orang minta-minta? Semua kitab suci banyak pertanyaan yang boleh kita majukan. Why God asked the Israel people to ask for the gold and silver. Semua negara baik-baik kalimat di bawah ini. Karena perak dan emas yang ditimbun, ditabung oleh Israel itu berdasarkan tidak bayar ongkos kerja 430 tahun. Dengar ya. Setelah engkau suruh orang kerja, dak kasih honor, dak kasih gaji, engkau perampok yang halus. Engkau mempunyai hukum pemerintah mendukung, engkau tidak usah bayar. Tapi engkau memperalat sesuatu hukum yang tidak adil menjadi perampok yang tidak nyata. Tuhan melihat semua. Maka Tuhan tunggu 430 tahun karena Tuhan berkata, saya membiarkan ketidakadilan terjadi. Saya memperbolehkan mereka simpan, mereka tahan, mereka merampas gaji honor yang you kerja setengah mati selama 4,3 abad. Lalu mereka himpunkan emas banyak, perak banyak. Saya akan suruh mereka keluarkan. Keluarkan perakmu, keluarkan emasmu. Karena apa? Karena itu bukan milikmu. Itu adalah ongkos yang harus engkau bayar kepada Israel. Esther kerja, orang Israel dari pagi sama malam kerja menjadi budak. Mereka tidak usah dikasih upah. Mereka tidak usah dikasih honor. Tidak benar. Israel tidak salah di dalam hal ini. Sekarang saya menjadi Tuhan melakukan keadilan. Saya minta orang-orang Israel datang kepada orang Mesir. Minta emas, minta perak. Ini keadilan. Waduh, luar biasa. Saudara-saudara. Lalu orang Israel sebelum keluar dari Mesir, mereka ketuk pintu. I am going. Silakan pergi. Herannya, kenapa Firaun suruh orang Israel pergi? Kenapa orang Mesir izinkan Israel pergi? Karena mereka tidak tahan. Anak yang paling disayang, anak yang paling dewasa, anak sulung yang ganteng, yang penting, yang akan meneruskan takhta Mesir dibunuh. Raja kematian anak, Perdana Menteri kematian anak, menteri, semua kehilangan anak, guru-guru kekurangan anak. Semua orang di seluruh Mesir, tidak ada satu rumah
yang tidak kematian satu orang. Ini ayat Alkitab. Ini membuktikan Tuhan begitu adil dan Tuhan merampas hak yang tidak ada padamu. Tuhan mengambil anak yang tidak berhak engkau memiliki. Saya minta dengar kalimat bawah ini. Engkau papa mama yang terlalu sayang anak, lebih dari sayang Tuhan. Hati-hati, Tuhan kalau lihat engkau sudah keterlaluan, anakmu diambil. Engkau akan nangis setengah mati. Engkau nyesel setengah mati. Tuhan mengatakan, kenapa engkau mencintai anakmu lebih daripada mencintai saya? Bukankah saya memberikan segala sesuatu untuk dinikmati engkau di dunia? Engkau tidak berterima kasih. Dan engkau tidak taat kepada perintahku. Engkau terlalu sayang anakmu. Sekarang saya mau ambil dia. Saya mau tanya lagi. Waktu anak diambil oleh Tuhan. Mati. Bikin orang tua sakit hati, hancur hati. Itu anak salah apa? Kok dihukum mati? Bukan hukuman untuk anak. Hukuman untuk papa. Dengar ya, siapapun tidak boleh mengasihi seseorang lebih daripada Tuhan. Kalau sudah mengasihi lebih dari Tuhan, Tuhan berhak menghentikan eksistensinya. Itu hukuman untuk kamu, bukan hukuman untuk anak. Lalu anak ada yang tidak salah, dihukum mati, bukan dihukum mati, dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya tidak bicarakan dengan orang Israel, orang Mesir yang mati, siapa masuk surga dan sebagainya. Saya tidak bicara ke situ. Tapi saya berkata, kasih tahu. Kalau orang tidak waktunya, belum wajarnya mati, dia mati. Apakah itu hukuman? Tidak tentu. Mungkin Tuhan memberhentikan sengsara di dunia. Bahwa dia pergi menikmati surga lebih dahulu. Saya stop di sini. Lalu waktu Tuhan berkata, Israel, waktu anak mereka mati, engkau akan keluar. Waktu engkau keluar, ingat ada domba yang mati bagimu. Ini semua kait jadi satu. The parish of the world people. And the salvation of the God's people. And the dying of Jesus Christ. 3 menjadi satu. Waktu Yesus mati, orang Israel dibebaskan. Waktu orang Mesir mati, orang Israel hidup. Semua ini kuncinya pada Kristus yang mati mengganti orang berdosa dan mati membebaskan yang diselamatkan oleh Tuhan. Ini hal terjadi sebelum mereka keluar. Lalu mereka minta emas, minta perak. Orang Israel kasih enggak? Akhirnya mengatakan kasih dengan rela. Karena apa? Karena kalau tidak diajar oleh Tuhan, mereka tidak mau menjalankan hal yang ditentukan Tuhan meskipun oleh paksa. Israel tidak suka orang Israel keluar. Apalagi Firaun lebih membiarkan orang Israel bebas. Tidak mungkin. Dia tidak mau. Tidak boleh keluar. Kalau engkau keluar berarti 600.000 tenaga kerja yang kuat yang menjadi budak di sini pergi. Saya punya pabrik tutup dong. Saya punya pekerjaan berhenti dong. Saya punya bangunan, tukangnya tidak ada lagi. Menjadi semua boikot, semua pergi. Saya bagaimana bisa menyelesaikan istanaku? Bagaimana saya bisa mendirikan rumahku? Kita kehilangan tenaga kerja. Bayangkan saudara mempunyai pabrik. Pabrikmu 300 pekerja. Semua pergi. Engkau susah lagi cari orang lain. Engkau akan tutup usahamu bukan? Itulah pikiran Firaun. Kalau semua Israel pergi, saya tidak ada tukang, tidak ada yang kerja berat, tidak ada tenaga yang tidak usah dibayar. Rugi saya terlalu banyak. Tetapi Tuhan berkata pergi. Keluar dari Mesir. Minta emas dan perak mereka. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, Firaunnya rela. Silakan pergi. Meskipun terpaksa. Dia tidak berani lawan lagi. Karena anak sudah mati. Pada waktu orang Israel keluar. Orang Mesir pun rela. Silakan pergi. Karena anak mereka sudah mati. Jikalau tidak mau taat Tuhan. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Akan satu-satu dibunuh oleh Tuhan. Siapa tahan? Sesudah kehilangan anak utama. Anak sulung
mereka tidak bisa tahan. Silakan pergi. Sebelum pergi, saya minta emas. Saya minta perak. Orang Israel langsung kasih emas. Kalau Allahnya Israel begitu berkuasa, sekarang mereka minta emas perak dan dikasih. Kalau Allahnya marah, kita semua dibunuh. Mesir jadi negara apa? Hanya istana kosong, hanya kuil yang besar, tapi tidak ada orang berbakti di dalam. Tidak bisa. Sudah kasihlah. Kasih emas. Emas dan perak di mana? Banyak orang rebut ke sana. Abad ke-19 di Amerika, California, satu tempat dekatnya San Francisco. Karena menemukan tambang emas, seluruh dunia orang imigrasi ke sana. Dulu di Amerika hanya timur yang banyak orang, barat hampir tidak ada orang pergi. Karena mereka dari Eropa ke New York, ke Boston, ke Philadelphia, ke kota-kota di timur. Sebab barat yang di California sekarang, waktu itu cuma ada Death Valley, ada lembah kematian, lalu ada padang belantara, tidak ada orang, tidak ada komunitas, tidak ada kota, orang tidak pergi. Tapi dengar, San Francisco banyak tambang emas orang dari timur pindah ke barat. Orang Amerika tadinya kumpul di timur, akhirnya lambat laun pindah. 60 tahun yang lalu, kota tengah-tengah penduduk, separuh sebelah kanan, sebelah sebelah kiri sama baca, itu masih mana? Masih berada di Chicago. Tapi 30 tahun lalu sudah pindah pergi ke Minneapolis, pindah ke Dallas, pindah ke tempat makin lama makin parah. Akhirnya mereka menemukan di barat udaranya lebih enak. Yang di barat lebih banyak matahari. Sehingga orang yang sakit, tua, reumatik, kalau mereka pindah ke satu kota di Arizona, reumatiknya langsung hilang. Karena banyak matahari, banyak vitamin D. Mereka tidak usah pakai obat, tidak pakai injeksi. Jadi banyak orang beli dulu rumah di Arizona, waktu musim dingin pindah ke situ. Pelan-pelan sudah biasa di situ, panas pun senang, nggak mau lagi dingin. Tidak mau lagi berada di dalam sengsara salju. Maka pelan-pelan waktu tua semua pindah ke situ. Sekarang Amerika, kota barat, San Francisco, Los Angeles, Arizona. Makin lama makin banyak. Dan mulai dari apa? San Francisco. Saudara tahu istilah San Francisco terjemahan bahasa Tionghoa adalah gunung emas yang tua. Gunung emas yang baru di Australia. Beda kira-kira 80 tahun. 100 tahun lebih yang lalu, San Francisco menjadi daya tarik seluruh khususnya orang Tionghoa. Sehingga akhirnya di dalam 50 tahun, Chinatown terbesar di Amerika ada di San Francisco, bukan di New York. Pelan-pelan New York lebih banyak. Pelan-pelan seimbang. Tetapi dulunya lebih banyak di San Francisco. Saya tahun 73 pertama kali khotbah KKR di San Francisco. Masuk ke dalam satu gereja yang terbesar. Waktu itu bisa isi 600 orang. Waktu itu tahun 73. Pendeta dari Asia yang bisa khotbah di gereja-gereja yang besar di San Francisco, Vancouver, Seattle, Portland. Hanya saya. Saya bikin semua gereja penuh sesak. Mereka merasakan inilah kebangunan rohani yang belum pernah terjadi. Ternyata yang bikin kebangunan rohani orang Tionghoa yang dari Indonesia. Bukan dari Hong Kong, bukan dari Taiwan, bukan dari Tiongkok. Mereka kagum sekali. Dan itu mencatat breaking record. Record breaker saya. Yang pertama kali bikin kebangunan rohani paling banyak orang di Vancouver, saya. Pertama menciptakan rekor penerima khotbah paling banyak di San Francisco, saya. Di Los Angeles, saya. Saudara-saudara, waktu itu orang Tionghoa ke San Francisco karena mau cari emas. Itu namanya gunung emas yang lama. Chiu Chin San. Dari San Francisco, bahasa Tionghoanya ada gunung emas yang kuno. Lalu Canberra di Australia, itu namanya Sin Chin San,
artinya gunung emas yang baru. Where the gold is, there are people. Manusia mau cari kekayaan. Kemana saja, tidak takut susah, tidak takut siksa, tidak takut diskriminasi politik. Asal boleh dapat uang. Kenapa Tuhan suruh orang Israel minta emas, minta perak? Karena Tuhan berkata, jangan lupa mereka sudah kerja 430 tahun. Tidak pernah dikasih uang. Tidak pernah dibayar honornya. UMR-nya engkau sudah utang 4 abad lebih. Keluarkan semua. Mereka keluarkan emas. Sekarang saya tanya. Tuhan suruh Israel dapat emas orang Mesir untuk apa? Dengar baik-baik. Karena akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Bukan dipakai untuk kenikmatan sendiri. Dari mana tahu? Pada waktu mereka berada di Gunung Sinai, Musa naik ke atas gunung, Tuhan berkata, ciptakanlah kemah perhimpunan yang melambangkan besok-besok bait Allah akan dibangun di antara orang Israel. The only people in the world worshiping God in the holy temple appointed by God, mandated by God, are Israel. Satu-satunya bangsa yang menyembah Tuhan melalui bait Allah adalah Israel. Dan baitnya diberi petunjuk, diberi mandat oleh Tuhan. Bangunnya ada bahan emas di dalamnya. Kaki tiang yang berat sekali harus seluruhnya pakai emas. Itu namanya kaki tiang emas yang bercahaya. Saudara tahu tidak, gereja adalah kaki tiangnya Tuhan. Kita adalah orang yang bersaksi memancarkan cahaya firman Tuhan, kebenaran Alkitab ke seluruh dunia. Dan kita dibikin oleh emas. Itu sebab Israel harus mempunyai emas supaya bisa bangun bait Allah. Kalimat ini berarti kalau you mempunyai kekayaan kelebihan, bukan untuk kenikmatan dirimu sendiri. You mesti pikirkan pekerjaan Tuhan. Saya hari ini senang sekali. Orang dan hamba Tuhan pergi ke Sumba, membawa uang, membawa kekayaan untuk bangun gereja, membantu mereka yang miskin. Jadi orang ini pergi, uangnya mesti kurang karena mencintai orang lain. Itulah kehendak Tuhan. Saudara-saudara, melalui orang Israel pergi dari Mesir minta emas. Itu kita mengetahui Tuhan kasih emas. Bukan untuk mereka menikmati, tetapi untuk mereka yang belum bayar, mesti bayar. Kalau engkau sudah dapat, engkau persembahkan kembali kepada Tuhan. Karena ini cara Tuhan bekerja di dunia ini. Sesudah mengambil semua, mereka diusir. Pergilah, kalau tidak anak kami akan mati. Mereka keluar. Waktu mereka keluar, ada kereta? Tidak ada. Ada mobil sepeda motor? Tidak ada. Ada kapal terbang? Tidak ada. Ada mobil nomor 11, 2 kaki. Mereka mulai jalan keluar. Jalan keluar, ada 2 ayat mengatakan, jalan melalui tanah Filistin. Itu dekat masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan. Waduh, ini saya bertanya. Why? Shortcut is not allowed? Why? Saving time is not allowed? Kenapa tidak boleh menghemat waktu? Kenapa tidak boleh jalan yang lebih cepat? Karena Tuhan mau melatih mereka. Menguji mereka menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan di dalam kesulitan. Saudara-saudara, jangan kira menjadi orang Kristen asal untung, asal kaya itu pimpinan Tuhan. Jangan kira kalau Tuhan memberkati, engkau pasti lancar, untung sebanyaknya, uangnya sekaya mungkin. Tidak. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan engkau melewati kesulitan, menderita sakit, mempunyai kerugian, mempunyai kekurangan untung, untuk mau lihat hatimu masih setia tidak. Engkau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan tidak. Maka mereka dipimpin jalan ke timur, akhirnya ketemu laut, Kang Buntu. Inilah cara Tuhan.
When God lead you to very difficult way with Red Sea in front, mountain in besides, what should we do? Waktu engkau dipimpin Tuhan, menempuh jalan yang sulit, kanan kiri adalah gunung, depan ada laut, belakang adalah Mesir. Engkau mau apa? Orang yang lemah, kepingin mundur. Orang yang ikut Tuhan, tidak mau berhenti, maju. Tetapi maju harus cemplung laut bagaimana? Inilah janji dan inilah latih, inilah cara Tuhan membentuk anak-anaknya. Hari ini sampai di sini saja. Menjadi orang Kristen yang mengerti semua rahasia kerohanian ini. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala. Saya minta pendeta Ivan Kristiano maju ke depan, pimpin kita doa untuk menutup kebaktian pagi yang sangat berbahagia ini. Mari kita semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur untuk Tuhan yang penuh kasih dan yang adil, yang telah mengajar kami melalui kitab suci yang hari ini kami dengar. Tuhan tolong juga untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, biarlah kami boleh memakainya seturut kehendak Tuhan. Untuk akhirnya boleh menjadi berkat buat lebih banyak lagi orang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.